Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Amelia Yunianti Sidalai dengan NIM 1001220051 dari kelas 1E, jurusan Agroinfoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan suatu tugas Project Based Learning dari Genetika Tanaman dengan dosen pengampu Ibu Kirana Nugrahani Samsari, SPNS. Materi yang akan saya bahas ada 3 materi, yaitu yang pertama alel ganda, alel letal, dan adanya alel yang terkait kromosom X, dan ketiga penentuan jenis kelamin X linkage dan Y linkage. Yang pertama itu, sebelumnya kita harus mengerti apa itu genetika. Genetika merupakan cabang ilmu dari biologi yang mencoba menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Selain itu, genetika juga mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang diturunkan atau diwariskan dari induk kepada turunannya. Konsep genetika berkembang dari ilmu yang membahas tentang bagaimana sifat diturunkan menjadi lebih luas. Nah, genetika secara luas membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, struktur materi genetik yang terdiri dari gen, kromosom, RNA, plasmid, dan episom. Dan yang kedua, reproduksi materi genetik yang dijelaskan tentang reproduksi sel dan replikasi DNA. Ketiga, kerja materi genetik yang terdiri dari transkripsi, modifikasi pasca transkripsi, kode genetik, translasi, dan interaksi kerja gen. Dan yang keempat, perubahan materi genetik, mutasi, dan rekombinasi genetika dalam populasi. Yang pertama itu kita masuk kepada alel ganda. Alel ganda merupakan gen-gen yang menempati atau terletak pada locus yang sama pada kromosom homolognya yang mempunyai tugas berlawanan untuk suatu sifat. Dapat pula didefinisikan alel sebagai anggota dari sepasang gen yang memiliki pengaruh sama atau berlawanan. Contohnya, K besar alelnya K kecil, dan untuk rambut keriting alelnya rambut lurus. Alel ganda adalah beberapa alel lebih pada satu gen yang menempati lokus sama pada kromosom homolognya. Dapat dikatakan, bila terdapat sepasang alel dalam satu lokus, maka disebut alel tunggal. Dan sebaliknya, bila terdapat lebih dari satu pasang alel dalam satu lokus, maka disebut dengan alel ganda. Coba huruf besar biasanya digunakan untuk menunjukkan alel yang dominan terhadap alel-alel lainnya dalam seri tersebut. Huruf kecil yang menunjukkan alel yang resesif terhadap semua alel. Alel lain yang intermediate derajat dominansinya di antara kedua ekstrem yang ada. Biasanya dilambangkan dengan huruf kecil dan dengan superscript yang sesuai. Di sini saya akan menyampaikan alel ganda pada manusia. Misalnya pada golongan darah A, golongan darah B, dan O. Ditentukan oleh 3 alel pada satu gen tunggal, IA, IB, dan I kecil. Golongan darah seseorang yang sebagai fenotip mungkin salah satu dari 4 tipe, yaitu golongan darah A, B, golongan darah AB, atau golongan darah O. Huruf-huruf ini mengacu pada 2 jenis antigen A besar dan B besar yang ditemukan di permukaan sel darah merah. Jika sel darah seseorang memiliki antigen A besar, maka orang tersebut bergolongan darah A. Kemudian contoh alel ganda pada hewan. Misalnya pada gen warna rambut kelinci. Kelinci yang memiliki alel C akan memiliki warna rambut lebih tua. Sementara kelinci dengan alel C kecil akan bersifat albino. Kombinasi antara alel C besar dan C kecil akan menghasilkan kelinci dengan warna-warna intermediate, yaitu warna abu-abu perak, abu-abu muda, dan warna putih dengan warna hitam di bagian ujung kaki, telinga, hidung, dan ekor. Dapat dilihat seperti pada slide ini, contoh warna-warna pada bulu kelinci. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu alel letal. Alel letal merupakan alel yang dapat menyebabkan kematian bagi individu yang memilikinya. Kematian terjadi pada individu tersebut karena tugas gen aslinya adalah untuk menumbuhkan karakter atau bagian tubuh yang sangat penting. Kematian karena alel letal dapat terjadi pada stadium embrio awal atau sampai beberapa waktu setelah dilahirkan. Alel letal terjadi pada saat keadaan homozigot biasanya yang mengakibatkan hidup sampai dewasa. Ada 2 alel letal dominan dan alel letal resesif. Alel letal dominan merupakan suatu keadaan apabila suatu individu memiliki gen homozigot dominan, individu tersebut akan mati. Contohnya itu pada tikus gen yang memiliki A besar.
mengekspresikan rambut warna kuning yang dominan terhadap gen A kecil yang mengekspresikan warna rambut hitam. Contoh lainnya, yang meredep itu kaki dan sayap yang pendek. Kedua, ada thalassemia pada manusia yang memiliki penyakit keturunan seperti perutnya membesar. Dan yang ketiga, contohnya itu ayam tidak berjambul. Dapat dilihat pada gambar, ayam tersebut tidak memiliki jambul di kepalanya. Kemudian, alel letal dominan. Pada penentuan bulu tikus misalnya, mutasi yang menyebabkan munculnya warna bulu kuning pada tikus merupakan salah satu contoh gen letal yang bekerja. Warna kuning bervariasi dari warna normal agouti atau wild type. Persilangan variasi warna yang ada menghasilkan strain tikus dengan warna bulu yang tidak seperti wild type agouti. Kemudian ada letal resesif. Pada gen letal resesif, individu akan mati jika memiliki gen homozigot resesif. Salah satu contoh efek dari gen letal resesif yang menyebabkan kematian adalah pada tanaman jagung. Pada persilangan antar jagung dengan daun hijau sesamanya akan menghasilkan sebagai berikut seperti dalam diagram persilangan tanaman jagung ini. Fenotipnya hijau muda disilangkan dengan hijau muda akan menghasilkan genotip A besar A kecil, A besar A kecil. Dan di hasil akhirnya F1 A besar jagung hijau tua dengan 25%, A besar A kecil jagung hijau muda dengan 50%, dan A kecil jagung albino atau letal memiliki nilai 25%. Kemudian alat terkait dengan kromosom X. Contohnya penyakit hemofilia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik. Penyakit ini diturunkan, kromosom yang terkait dengan kelainan ini adalah kromosom X. Oleh karena kromosom X tersusun dari dua kromosom X besar atau X besar Y besar, maka apabila terdapat kelainan pada kromosom X, jika penderita adalah perempuan dan hanya satu kromosom X yang terkena, maka penderita mempunyai sifat pembawa carrier. Apabila yang terkena kedua kromosom X, maka penyakit akan bermanifestasi gejala. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, penentuan jenis kelamin X linkage dan Y linkage. Penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin adalah proses di mana gonad yang acuh berkembang menjadi testis atau ovarium. Dengan demikian, mutasi gen pada manusia dengan X besar Y besar menimbulkan disgenesis sepenuhnya. Dan sebaliknya, pada tikus transgenik X besar yang mengekspresikan gen ditampilkan pada fenotip pria atau dengan jantan. X linkage dan Y linkage. Dalam sistem kromosom X besar Y besar, penentuan jenis kelamin. Pola pewarisan lokus pada kromosom seks heteromorfik berbeda dari pola lokus yang pada kromosom autosomal homomorfik. Karena alel kromosom seks diwariskan dalam hubungan dengan jenis kelamin keturunan. Sebagai contohnya, pola pewarisan hemofilia atau kegagalan pembekuan darah. Dapat dilihat ini perkawinan silang X dan Y, X besar dan Y kecil. Bentuk umum yang disebabkan oleh alel yang terletak pada kromosom X. Bila Y linkage digunakan untuk merujuk pada lokus yang ditemukan hanya pada kromosom Y besar yang mengontrol sifat holantrik atau sifat yang hanya ditemukan pada laki-laki. Lokus yang ditemukan pada kromosom X dan Y disebut pseudoautosomal. Pada manusia, setidaknya ada 400 lokus diketahui berada pada kromosom X. Hanya sedikit yang diketahui berada pada kromosom Y. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih.